Al-Quran dikaji bukan cuma orang Islam, non-Islam mengkaji. Luar biasa. Dan ya Bapak Ibu mungkin sering mendengar ada kisah orang yang membaca terjemah Al-Qur'annya lalu mendapatkan enlightenment ya, pencerahan, lalu dia bisa masuk Islam gitu. Itu gambaran ya. Misalnya ketika Al-Qur'an bilang ya so'adu fis sama, bahwa orang tuh nanti akan nyesek kalau naik ke langit, ternyata terbukti semakin ke atas kita itu udara semakin tipis gitu. Nabi Muhammad gak mungkin beliau punya informasi ini, beliau hidup belum ada pesawat kok, tahu dari mana? Kayak gitu tuh. Nanti orang kira hebat banget ya, hebat banget. Nanti Al-Quran bilang tahsabuha jamidatan wa yatamurru marras sahab. Gunung itu kamu menyangka, kamu kira dia diam, statis, padahal dia bergerak. Dan ternyata sekarang terbukti gunung itu bagian atas lempeng bumi yang bergerak. Dan ketika bergerak itu berbenturan, terjadi gempa gitu. Nah ini kalau kita bilang Nabi Muhammad yang bikin Al-Quran, gimana caranya beliau punya ilmu geologi? Zaman dulu belum nyampe pengetahuan sampai ke situ. Luar biasa Nabi Muhammad itu. Iya, Nabi Muhammad luar biasa. Al-Quran luar biasa. Dikaji, banyak orang mengkaji, dan kemudian ketika dikaji banyak mendapatkan wah hebat. Sebagian berakhir dengan hidayah masuk Islam, sebagian tidak, tetapi pengakuannya memang hebat. Orang zaman Nabi, orang-orang kafir itu nggak ada yang menolak Al-Quran, Pak. Di Al-Quran dibilang innala nukadzibu walakin nukadzibu, ini di ucapannya Abu Jahal, innala nukadzibu walakin nukadzibu bima ji'ta bih. Kami itu nggak pernah bilang Al-Quran itu buruk, nggak pernah bilang kamu pembohong, tapi kami nggak suka pada ajaran agama. Jadi orang itu nggak nolak Al-Quran, cuma nolak biasa judi jadi nggak boleh, biasa mabok jadi nggak boleh, dan seterusnya, biasa zina jadi nggak boleh. Kemudian Al-Quran seakan-akan merespon ucapan Abu Jahal tadi dengan firman-Nya, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, kami benar tahu bahwa ucapan mereka orang kafir itu membuat dirimu sedih wahai Muhammad. Orang mencaci maki, mencibir, dan Nabi Muhammad sedih karena cibiran itu. Fa innahum la yukadzibunak, tapi mereka enggak pernah bilang kamu bohong, enggak. Kamu jujur, kamu dapat wahyu, mereka percaya ini wahyu. Walakinnadz zalimin bi ayatillahi yajhadun. Cuma mereka nggak mau nerima Islam gara-gara ajarannya nggak cocok. Ya itu tadi, biasa mabok nggak boleh mabok, biasa zina nggak boleh zina, biasa nempeleng istri nggak boleh nempeleng istri, biasa berjudi nggak boleh berjudi. Mereka nolak itu. Kalau Nabi Muhammad sebagai orang jujur, mereka percaya. Al-Quran sebagai wahyu, mereka percaya. Cuma nggak enak ajarannya gitu, kata mereka. Kalau kita bilang sih sebenarnya nggak ada yang nggak enak, semuanya enak. Judi, apa yang enak dari judi? Saya nggak tahu. Mau kaya kerja, ketahuan. Kalau judi untung-untungan. Dan nggak ada orang kaya karena judi. Ada Pak bandarnya, bandarnya doang. Lah orang yang berjudi miskin semua. Nggak tahu ada nggak sih yang kaya gara-gara judi? Kayaknya nggak ada. Yang kaya karena bekerja. Baik, itu Al-Quran dikaji Pak, 15 abad dikaji oleh kita yang muslim maupun yang non Islam, dan tetap bisa dikaji. Tidak ada kitab suci satupun kayak gitu. Mana ada orang non Islam begini, non penganut agama tertentu lalu mengkaji kitab sucinya sedemikian dalam. Kalau Islam mengkaji Quran pantas. Ini orang non-Islam mengkaji Quran itu banyak. Kalau dibalik, ada nggak orang Islam yang mengkaji secara detail kitab suci agama lain? Enggak. Itu Al-Quran Pak dikaji 15 abad masih relevan.